Baik, tadi pada bagian satu kita sudah melakukan yang deskriptif. Sekarang kita coba melakukan predictive analytic, di mana sebetulnya di dalam people analytic ada 3 bagian, di mana deskriptif itu menjelaskan dengan visualisasi atas hasil analisa. Kemudian kita melakukan perkiraan dengan melalui prediktif, dan yang satu lagi adalah preskriptif, di mana di situ kita mulai melakukan treatment, perbaikan atau improvement. Dalam prediktif kita lihat di sini data yang sama tentang absensi, dan kita sudah lakukan data cleaning. Kemudian pertama kita membangun model. Jadi apakah kita mencoba bisa menggunakan model untuk menjelaskan tingkat absensi. Kemudian ada 2 algoritma yang kita akan gunakan di sini, yang sebetulnya ada banyak algoritma untuk melakukan prediksi. Ada 2 saja, yaitu yang akan digunakan di sini, regression trees dan linear regression. Regression tree itu membolehkan 2 jenis data, yaitu data kategori dan data numerik untuk prediktornya, untuk memprediksi prediktor. Di sini ada jenis kelamin, ini datanya juga data yang kategorik, mana laki perempuan, bukan data numerik. Ini juga data numerik. Di sini data kategorik. Yang data numerik adalah usia, masa kerja. Ini hanya 2 saja. Saya masukkan ke program yang namanya Retal, kita gunakan Retal. Kemudian dari decision tree-nya, Retal khusus untuk diagram T, terlihat di sini bahwa faktor terbesar menentukan tingkat absensi adalah jenis kelamin dan usia. Jadi usia di atas 43 dan lebih kecil dari 52 itu dengan jenis kelamin pria punya tingkat absensi rendah pada kelompok ini. Data informasi kategori lainnya di luar jenis kelamin tidak berpengaruh. Jadi kita memiliki data yang demikian banyak tidak berpengaruh untuk decision tree ini. Sekarang kita lihat dengan model linear regression. Karena linear regression tidak bisa mengolah data non kategori, kita akan coba dengan data yang numerik saja, yang continuous dan numerik saja, yaitu usia dan masa kerja. Kita masukkan datanya, kemudian kita olah. Kita lihat di sini data p-value-nya ada di 0,222 pangkat min 16, jadi kecil sekali, berarti sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa variabel masa kerja dan usia memang bisa dijadikan prediktor yang kuat untuk tingkat absensi. Kalau kita lihat, ini datanya, tingkat absensi. Dan kalau dalam 3 dimensi seperti ini, jadi ini absensi rate, ini employee, ini masa kerja. Jadi kita sudah bangun data 2015, dan kita tahu apakah model prediksi kita cukup sahih untuk memprediksi masa depan. Oleh karenanya kita akan membagi data 2015 menjadi 10 bagian, kemudian kita acak, kita iterasi, di mana 9 bagian kita sebut data training, 1 kemudian data testing, kemudian kita akan uji 9 kali berturut-turut. Setelah kita uji, ternyata yang linear regression mendapatkan R-square itu 0,668, artinya dengan sampling acak yang berbeda dari 10 cross validasi akan menghasilkan hasil yang kurang lebih sama. Kita uji yang decision tree ya, dengan data yang sama. Ini kita lihat decision tree menghasilkan data R kuadrat yang mendekati 0,60, berarti lebih kuat yang linear regression yang 0,6 tadi di atas 0,68, sehingga kita mengatakan bahwasanya data atau model yang linear regression lebih bisa kita andalkan. Kemudian pada kesempatan kedua kita akan gunakan data kategori dan data numerik secara bersamaan. Di sini juga iterasinya kita lihat hanya 0,0. Jadi sejauh kita simpulkan model algoritma linear regression lebih baik untuk memprediksi tingkat absensi. Setelah itu kita mendeploy model dan kita akan mencoba memprediksi tingkat absensi 2016. Kita asumsikan tidak ada yang berhenti atau tidak ada yang keluar
perusahaan atau masuk juga. Kita bisa menilaikan tambah 1 pada usia dan masa kerja. Kemudian kita lakukan prediksi dengan linear regression. Maka kita lihat untuk 2016 prediksinya adalah menjadi 3017, jadi akan naik, dan ini adalah angka kenyataan di 2015. Jadi seberapa sahih sekarang prediksi kita? Prediksi kita hanya 68% dengan menggunakan model linear, dan ini angka yang paling tinggi untuk menganalisa, memprediksi tingkat absensi di masa depan. Apakah kita bisa menurunkan tingkat absensi? Dari data-data tersebut, untuk menurunkan tingkat usia absensi itu tergantung dari masa tingkat usia dan masa kerja yang akan bertambah. Tentunya gejala absenteeism suatu yang kompleks, kedepannya harus diperhatikan lagi variabel-variabel lain sehingga kita bisa menentukan intervensi yang lebih lanjut. Penutup, saya menunjukkan bahwasanya R statistik bisa digunakan untuk people analytics, memberikan people analytics sebagai aplikasi data science untuk HR bisa mengambil satu keputusan, memperlihatkan adanya tools yang ini R statistik ini free, open source untuk melakukan perjalanan atau petualangan di dalam people analytics. Tibalah waktunya untuk mengaplikasikan data science dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tentunya ada banyak algoritma, ada banyak kesulitan, ada banyak kompleksitas yang akan dihadapi ke depan, dan itulah tantangannya untuk menjadikan budaya data driven di Indonesia atau di human resource. Selamat menikmati perjalanan tersebut. Terima kasih.